Akhirnya saya punya rencana pengen masuk Al Azhar itu ya karena niatnya awalnya pengen PDH-nya. Ini pelan-pelan ngomong awalnya karena PDH. Awalnya karena PDH. Ini nggak ada yang tahu nih. Gak ada yang tahu nih, teman-teman juga gak ada yang tahu nih. Iya, nggak ada yang tahu. Tapi suatu perjalanan waktu itu ada teman saya masuk ke Al Azhar, ngajak saya juga. Jadi saya agak tertarik kan. Oh, ada teman saya nih, ada teman nih akhirnya nih. Saya ada teman dan misi saya untuk mendapatkan PDH-nya kan bisa terpenuhi. Dan setelah masuk dalam kepengurusan, niat awal saya yang awalnya pengen PDH berubah tuh, karena saya rasa di sini saya bisa banyak belajar tentang banyak hal. Oh, titik baliknya di situ. Titik baliknya di situ akhirnya berubah niat saya dari yang awalnya pengen PDH di Al Azhar, tapi berubah pengen belajar buat mengembangkan diri lah, soft skill dalam diri saya pengen kembangkan di Al Azhar. Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arsya dan Sobat Arsi, selamat datang di channel LDKTM Al Azhari. Nah, di episode pertama kali ini kita kedatangan tamu Ketua Umum LDKTM Al Azhari yang periode yang sekarang nih. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan beliau. Siapa lagi kalau bukan Kang Fadli. Kang Fadli, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik, Dip. Nanti gimana sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga teman-teman online kita yang ada dimanapun sehat-sehat selalu ya Kang. Amin, sehat dan bahagia selalu. Mantap. Nah, langsung aja nih. Kan saya udah kenal Kang Fadli nih. Ya. Mungkin teman-teman online kita nih ada yang belum kenal Kang Fadli nih. Boleh perkenalkan diri dulu Kang? Boleh. Baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Siddiq dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2022. Oke. Kan kita semua udah tahu nih Kang Fadli kan sekarang sebagai Ketua Umum LDK Al Azhari ya, periode yang sekarang nih. Yang nggak banyak orang tahu tuh selain di LDK nih, Kang Fadli kesibukannya apa aja sih? Boleh diceritain kan? Oke. Selain di LDK ya, yang pertama udah tentu pasti kuliah. Pasti dong. Kesibukan yang paling utama itu kuliah. Yeah. Terus yang kedua, saya juga alhamdulillah gitu ya dapat amanah ngajar 2 kali. Yang pertama ngajar privat sama ngajar maghrib mengaji. Kalau ngajar privat itu setiap tiga kali dalam seminggu. Biasanya itu setiap hari Selasa, Rabu dan juga Jumat. Sedangkan kalau ngajar maghrib itu tiap hari gitu. Selain itu saya juga aktif di organisasi Islam, kepemudaan Islam lah di dekat rumah saya gitu. Dan itu saya aktif di masjid tempat saya ngajar. Oke, LDK-nya juga berarti ya. LDK-nya juga. Bukan LDK dong. Apa tuh? LDR. Lembaga dakwah rumah. Berarti di rumah. Jadi kayak organisasi dakwah juga. Organisasi dakwah juga sama. Berarti ngajar-ngajar gitu Kang Fadli jadi guru berarti ya? Iya. Emang passion ngajar atau gimana Kang? Nah, saya tuh emang dari dulu tuh pengen jadi guru aja gitu. Karena kalau orang lain tuh ya, ketika tanya waktu SD, pasti kan berubah-ubah gitu kan. Jadi astronot. Jadi astronot, jadi pilot, masinis. Tapi kalau saya tuh nggak tahu kenapa dari SD tuh pengen jadi guru aja gitu. Dari SD, SMP ketika tanya pun jadi guru. Karena menurut saya gitu ya, guru itu bukan cuma pekerjaan yang mulia gitu, tapi bisa berdampak besar juga untuk kehidupan bangsa. Gitu. Jadi pengen jadi guru tuh pengen jadi orang yang bisa mentransfer ilmu ke orang lain. Dari kecil itu berarti? Apa ada influence dari orang tua atau guru atau gimana? Dari awal saya pengen jadi guru dari kecil. Emang passion dari kecil saya pengen jadi guru gitu. Ya, makanya ketika SD saya bahkan sering latihan ngajar. Latihan ngajar. Jadi ketika misalnya ketika beres sekolah matematika, saya suka banget matematika waktu SD. Wow. Nah, ketika beres sekolah itu ketika nyampe di rumah, saya tuh menjelaskan kembali materi yang disampaikan, tapi nggak ada orangnya gitu. Jadi kayak latihan gitu aja, kayak ngomong sendiri segala macam. Makanya pengen banget jadi guru tuh di situ gitu. Apa awalnya tuh kayak ada guru favorit saya dari SD itu kenal sama wali kelas saya tuh saya pengen jadi beliau gitu. Enggak sih. Gimana? Kalau itu mah enggak kayak gitu. Paling dia pengen jadi guru yang diri sendiri aja lah gitu. Berarti makanya dari guru sekarang kan masuk Fakultas Tarbiyah gitu. Ya, masuk ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan ada cerita juga. Cerita ketika awal pertama kali saya masuk ke Unisba. Okay. Nah, awalnya itu saya nggak tahu ada Unisba. Awalnya nggak tahu ada Unisba? Awalnya nggak tahu ada Unisba. Padahal orang Bandung kan? Orang Bandung. Aneh kan? Awalnya saya itu daftar di Unpas. Niatnya itu daftar di Unpas. Nah, tapi sebelum ke situ saya kan ikut SBMPTN. Saya ikut SBMPTN dan daftar ke UPI. Pada awalnya saya itu pengen di PGSD. Pendidikan Guru Sekolah Dasar di UPI. Di UPI Bumi Siliwangi sama yang di UPI Cibiru. Saya daftar 2 pilihan itu. Tapi nggak lolos. Nggak keterima. Dan otomatis saya udah capek nih nggak mau ikut ujian lagi. Akhirnya saya pengen tetap kuliah, walaupun di swasta juga nggak apa-apa lah gitu. Yang penting tetap kuliah, kan sama-sama kuliah gitu. Karena saya itu paling nggak mau gap year gitu. Karena kalau misalnya gap year, kan masih malas lagi gitu kan.
tahun depan saya harus kuliah, malas segala macam, udah terlalu nyaman sama kehidupan yang sekarang, jadi ya udahlah dipaksa ketika lulus sekolah tuh langsung pengen kuliah, walaupun swasta itu tidak jadi masalah. Berarti emang dari awal tuh nggak mau ada gap gitu, harus produktif gitu. Iya, harus ada kegiatan. Karena kita kan juga waktu COVID itu kayak ngerasa gap year nggak sih? Iya benar, online segala macam ya, tapi ya itu masa-masa dulu gitu ya. Iya. Nah, kembali lagi ke cerita gitu ya. Dan setelah itu saya daftar ke Unpas. Belum daftar sih, baru nanya-nanya doang gitu. Dan rumah saya kan di DU. Ketika ngelewat Unpas tuh kan ngeliat Unisba. Ngelewat Unisba. Dan saya baru tahu itu ada Unisba. Baru tahu ada Unisba. Jadi itu kan saya waktu itu daftar sama Teteh. Saya ke Unpas, nanya-nanya kan, bisa nggak jalur rapot segala macam, karena udah males banget ujian segala macam. Akhirnya setelah dari Unpas dapat brosurnya nih, dapat keterangannya, informasinya segala macam, saya pulang lewat Unisba juga, ngelihat ada banner masih dibuka gelombang ketiga. Akhirnya iseng masuk, nanyain ke satpam, dikasih brosurnya, nyampe ke rumah diskusi panjang sama orang tua, akhirnya di Unisba. Jadi masuk ke Unisba tuh nggak sengaja segala macam gitu, nggak ada kesengajaan. Bahkan saya pun baru tahu ada Unisba itu kalau misalnya pas saya daftar di Unisba, sebelumnya nggak tahu. Berarti awalnya daftar Unpas pengennya. Udah daftar apa belum? Belum, baru nanya doang. Jadi baru survei, baru nanya, belum daftar. Dan perpilihan pertama ketika daftar itu langsung ke Unisba gitu. Oh, Unisba, langsung tarbiyah. Karena waktu itu nggak ada lagi yang menjurus ke guru di Unisba tuh, paling tarbiyah. Nah, tarbiyah tuh cuma ada 2 pilihannya, PAI sama PG PAUD. Kan kalau PG PAUD ya gimana gitu kan saya. Jadi ya udah di TAI aja. Walaupun pada niatnya awalnya pengen di PGSD, sekolah dasar, tapi ya udahlah. Kalau emang udah takdirnya di sini kan mau gimana lagi gitu kan. Gitu. Akhirnya kita ketemu di sini. Iya. Kayak gitu. Ya udah kan. Ini ngomongin keseharian Kang Fadli juga. Hobi Kang Fadli itu apa sih? Hobi saya tuh sebenarnya olahraga. Dan saya ada cerita juga waktu itu. Waktu SMA saya sering main futsal tuh. Saya sering main futsal dan kaki saya tuh cedera. Cedera apa nih? Kaki. Maaf nih, ankle. Oh, ankle. Saya pernah cedera 1 bulan. 1 bulan itu jalan pincang. Ngerasa pegel, linu, sakit banget pokoknya mah. Dan itu akibat futsal, teman main futsal waktu SMA itu. Nah sampai akhirnya karena ada rasa trauma mungkin ya, saya menepi dari olahraga, nggak olahraga lagi. Saking nyamannya sampai sekarang belum olahraga lagi, jarang lah gitu. Jogging juga jarang segala macam. Tapi ya mencoba membiasakan kembali untuk olahraga lah. Oke, harus sehat-sehat selalu pasti kan, jaga kesehatan. Pasti. Ya. Apalagi kan sekarang banyak tugas segala macam, ya harus sehat juga. Sehat jasmani, rohani, pikiran juga kita harus sehat kan. Tapi sekarang senangnya nonton bola aja atau gimana? Kalau sekarang ya lebih sering ke nonton bola. Ada tim favorit? Jelas Persib. Wah, Persib ya. Tim LDK sekarang berarti Bobotoh sejati Kang Fadli. Nah, ada cerita juga ketika saya pertama kali jadi Bobotoh. Gimana tuh cerita pertama kali? Jadi awalnya itu saya nggak tahu ada Persib. Nggak tahu ada Unisba, nggak tahu ada Persib. Padahal orang Bandung. Orang Bandung. Menarik itu. Di waktu SD. Waktu SD itu saya nggak tahu ada Persib. Nah, teman saya yang suka sama Persib itu sering cerita ketika Persib menang, Persib kalah, sering cerita di kelas. Saya jadi penasaran kan, Persib itu apa sih? Dan waktu itu tuh saya belum suka sama bola. Belum suka sama futsal. Akhirnya tahun 2016 waktu final Bayangkara Cup Persib lawan Arema. Waktu itu saya masih ingat nonton, itu jadi pertama kali saya mulai suka sama Persib. Saya ingat juga itu Kang, main di GBK. Ya, tapi kalah waktu itu. Kalah. Football. Nah, setelah itu saya juga jadi sering suka main bola gitu. Berawal dari kesukaan dengan Persib. Awalnya malah Persib dulu. Tadi dari teman. Tapi dari kecil main bola di rumah gitu. Dari kecil emang suka main bola gitu, tapi jarang. Tapi setelah tahu Persib, sering nonton Persib segala macamnya, jadi pengen main bola segala macam. Masih ngikutin sampai sekarang Persib? Ya iya jelas dong. Bahkan kemarin juara pun ada rasa senang tersendiri tuh, karena pertama kali juara saya ngelihat langsung gitu, langsung di walaupun di layar kaca gitu ya, tapi menjadi pengalaman yang besar buat saya. Bahkan dari pertama kali saya ngedukung Persib gitu ya, 2016 saya ngedukung Persib tuh sampai sekarang tuh belum juara lagi sampai tahun 2024 tuh. Kemarin ya. Sampai akhirnya kemarin dapat juara, itu pecah banget sih. Pertama kali ngelihat Persib angkat trofi. Perjuangan dari awal sampai akhirnya gitu. Saya juga sampai terharu. Aduh, tapi kalau kan di Indonesia Persib nih, kalau di luar negeri ada tim favorit? Jelas, kalau di luar negeri Real Madrid. Real Madrid. CR7. No, Messi jadi idola saya. No.
Ya setiap orang punya kelebihan Oh, kekurangannya lah. Tapi Bijak saya lebih ke si saya. Asep kan. Karena saya lebih suka sama perjuangannya gitu. Oke. Dari nol kan sampai akhirnya sekarang jadi sepak bola tersukses itu yang jadi motivasi buat saya. Oke, berarti menginspirasi kehidupan Kang Fadli juga nih. Ya, CR7. Tapi kalau di Indonesia ada idola pertama gitu Kak di Persib? di Indonesia ketika Persib waktu itu idola saya kan waktu itu saya tahun 2016 kan waktu masanya TSC Utara BK Square Championship yang waktu itu Persipura yang juara. Ya, ini boleh sebut merek juga terus. Iya ya. Juga tuh, terus. Nah waktu itu tuh pemain Vladimir Fujovic itu yang menjadi pemain yang idola saya gitu kan. Leadershipnya ada, terus apa gaya premannya ada gitu kan, ketegasannya itu yang saya suka. Oh, ini udah terlalu jauh nih ngomong. Waduh, ya udah bener-bener. Main LDK lagi ya teman-teman. Nah, tadi kan Kang Fadli udah cerita-cerita pengalaman pribadinya, hobinya juga apa. Mungkin kan yang kita tahu ini kan sekarang udah masuk bulan Rajab nih. Betul. Rajab, Sya'ban, bentar lagi Ramadan. Ya. Kita masuk ke tema Ramadan nih teman-teman ya. Boleh. Kalau Ramadan bagi Kang Fadli ada tradisi atau kebiasaan unik nggak sih selama bulan Ramadan berlangsung? Ibadah atau bukan? Apapun itu, entah ibadah, entah ada kebiasaan apa, ngabuburitnya boleh diceritain kan? Oke, kalau misalnya di setiap bulan Ramadan nih, ketika saya waktu kecil, saya tuh pernah main perang sarung. Perang sarung. Main perang sarung. Itu waktu kecil. Jadi waktu itu tuh nih, saya cerita juga waktu saya masih jadi santri di Al-Quwah. Jadi saya kan ngajar maghrib di Al-Quwah. Dan waktu itu tuh saya join ke Al-Quwah tuh waktu saya kelas 4 SD. Saya waktu kelas 4 SD join ke Al-Quwah jadi santri. Ngaji di sana segala macam, dan di sana tuh kalau bulan Ramadan ngajinya dari subuh. Ngajinya di subuh, dan ba'da subuh bukannya kita tidur segala macam, tapi kita malah main. Itu main perang sarung. Main perang sarung segala macam. Bahkan ada cerita menarik ketika bulan Ramadan ini ya agak malu juga gitu ya. Nggak apa-apa ya, biar orang tahu aja nih gimana. Cerita menarik kan, rumah saya di Pati Ukur kan, IDU, dan dekat ke Tengku Umar. Di Tengku Umar itu kan banyak perumahan tuh, banyak perumahan dan banyak rumah-rumah yang mewah lah gitu. Nah, saya sama teman saya iseng datang ke Tengku Umar sambil jalan-jalan segala macam, lihat bel dipencet sama saya, habis itu lari. Jaya lah, ada beberapa rumah, sampai ada juga yang penghuni rumahnya sampai keluar. Waduh, penghuni rumah. Jadi bapak-bapak yang punya rumah itu tuh. Jadi Pak orang ya. Mohon maaf Pak, itu masa-masa. Waktu kecil kan. Remaja ya. Masih sekarang juga nggak juga dong? Enggak dong. Kacau kalau sekarang gitu. Kayak gitu. Oh, berarti kebiasaan uniknya sering main-main juga berarti ya? Iya, sering main-main. Pas tarawih atau habis sahur itu tadi? Kalau main sih lebih seringnya pas setelah sholat subuh. Oh, setelah ngaji subuh. Karena kalau pas tarawih mah nggak main-main sih, lebih ke pulang aja gitu. Waduh, siangnya aus itu kan. Ya pasti itu. Jadi ketika udah main-main tuh kita kayak serasa nggak sahur aja. Kok lama sih? Padahal kan itu karena ulah kita sendiri kan. Ulah kita sendiri yang memang main lagi-lagi segala macam. Tapi ya itulah perjalanan waktu. Soalnya kayak Ramadan pagi-pagi habis sahur itu main tuh feel-nya beda gitu. Iya, betul. Kayak gimana gitu ya. Suasana masih adem segala macam gitu kan, waktu masih pagi-pagi enak. Menghirup udara pagi, main segala macam. Ya, jadi kalau ngabuburitnya gimana, Kang? Saya kalau ngabuburit jarang sih sama ngabuburit mah. Karena waktu itu udah lemes duluan tadi main. udah lemes duluan. Jadi kalau ngabuburit tuh ya kan saya juga aktif di di masjid yang dekat rumah saya kan. Saya ngebantuin untuk persiapan buka bersama di sana. Itu aja suka ngabuburit. Jadi nggak ada yang main-main segala macam. Oke, berarti positifnya menjelang buka nih. Karena semangat mau buka nih. Semangat mau buka. Bentar lagi nih, waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Mempersiapkan dengan baik. Habis subuh baru itu bertarung. Bertarung sama teman-teman. Nah, kalau menu buka puasa sendiri, Kang Fadli itu ada menu favorit nggak sih atau menu khusus nih selama Ramadan? Menu buka puasa yang paling pokok gorengan. Gorengan, semua orang Indonesia pasti gorengan gitu. Itu pasti yang paling dicari pertama kali itu gorengan. Ya karena kalau tanpa gorengan tuh kayak ada yang kurang gitu kan. Tapi bukan kurma, bukan susu, tapi gorengan itu yang dicari pertama tuh. Walaupun memang sunahnya kan kurma gitu. Yang manis-manis. Yang manis-manis gitu kan. Tapi makan gorengan juga itu jadi suatu hal yang menjadi tradisi lah. Apalagi di Indonesia gitu kan. Kayak gitu. Nah, habis dari gorengan itu makan beratnya sebelum sholat atau sudah sholat? Kalau saya tuh setelah sholat maghrib. Oh, Masya Allah nih. Karena lapar teh kan. Harus dicontoh nih teman-teman nih. Setelah sholat maghrib, sholat dulu ya. Jadi ngemil dulu kan, buka dulu, ngemil segala macam, gorengan, udah habis 10. Enggak dong. Ngemil dulu es buah, gorengan, aduh jadi lapar ini. ya udah habis beberapa gitu ya. Langsung sholat, lalu itu langsung makan nasi. Tapi kadang
kalau udah kenyang duluan ini. Karena kenapa ya? Ketika puasa tuh, ketika siang tuh lapar banget. Tapi ketika udah buka, kita udah minum sekali aja gitu seteguk, itu udah kayak udah kenyang gitu, kayak gak lapar sama sekali gitu. Beda-beda orangnya. Iya. Ada yang masih lapar. Kan tadi termasuk yang gitu. Yang mana aja sih? Iya, berarti makan beratnya. Tapi Kang Fadli makanan favoritnya apa? Bisa ibu masak apa buat Kang Fadli? Makanan favorit, makanan favorit tuh saya lebih suka yang goreng-gorengan. Gorengan lagi? Iya, jadi nggak suka yang sayuran. Saya nggak suka sayuran. Oh, fun fact-nya Kang Fadli tuh nggak suka sayur berarti? Saya nggak suka sayuran. Bahkan ketika orang ibu gitu ya, ketika ibu masak pun, misalnya nih ibu masak sayuran yang saya nggak suka, saya lebih milih buat masak mie. Masak mie? Lebih milih buat masak mie daripada makan sayur. Ibu udah masak nih, Kang Fadli milih masak nih. Iya. Masih boleh tinggal di rumah ya? Karena ibu udah tahu. Oh, udah tahu. Jadi ibu tuh kalau misalnya memang masak nih, ibu misalnya lagi masak segala macam dan masak sayuran, ibu juga nyediain menu buat saya makan gitu. Yang gorengan-gorengannya gitu. Jadi saya makan yang gorengan-gorengannya, yang sayuran mah itu buat yang lain. Iya. Berarti ya itu aja, berarti Kang Fadli nggak suka sayuran gitu. Iya, saya nggak suka sayuran. Jadi bulan Ramadan 100 hari lagi, kurang dari 100 hari lagi ya? Ya, kurang lebih 2 bulan lagi lah. Wah, bulan Ramadan ya. Kita ketemu bulan Ramadan. Amin. Selalu berdoa ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, lanjut aja kita ngobrol-ngobrol tentang kealasyarian gitu ya. Boleh, sial. Kan kita tahu nih kan, dari udah kita bahas juga, Kang Fadli jadi ketua umum LDK Alasyari. Ya. Pasti itu ada perjalanannya dong. Kayak bisa diceritain nggak Kang Fadli itu dari kadernya gimana, jadi pengurusnya gimana, sampai sekarang jadi ketua umum tuh kayak gimana perasaan Kang Fadli? Oke, perjalanannya ya? Bisa juga. Pengalaman, oke. Pertama kali dari kader ini ada cerita menarik juga. Yang nggak banyak orang tahu bahkan. Pertama kali saya kenal sama Alasyari itu karena ada program dari BEM. Program dari BEM yang mengelilingi UKM FKM, termasuk Alasyari. Nah, saya pertama kali ngelihat, first impression saya ngelihat pengurusnya pakai PDH itu kayak keren. Wah, bajunya bagus, PDH-nya bagus nih, keren kayaknya. Sorry, di antara sekian banyak UKM Iya, saya lebih tertarik sama PDH Alasyari. Waktu itu tuh waktu masih warna biru tua kasar, biru dongker. Nah, saya pengen PDH-nya. Akhirnya saya punya rencana pengen masuk Alasyari itu ya karena niatnya awalnya pengen PDH-nya. Ini pelan-pelan ngomong, awalnya karena PDH. Awalnya karena PDH. Ini nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu nih, teman-teman juga nggak ada yang tahu nih. Iya, nggak ada yang tahu. Awalnya karena PDH. Dan pertama kali itu hanya siasat dalam diri saja, jadi nggak terlalu benar-benar pengen itu. Tapi suatu perjalanan waktu itu ada teman saya masuk ke Alasyari, ngajak saya juga. Jadi saya agak tertarik kan. Wah, ada teman saya nih, ada teman nih akhirnya nih, saya ada teman, dan misi saya untuk mendapatkan PDH-nya kan bisa terpenuhi. Akhirnya saya masuk segala macam. Sorry, siapa temennya? Oh, sebutin nih. Ada Robi, Rashid juga. Rashid. Nah, itu yang masuk sama saya kan bareng sama kader akhirnya. Itu karena PDH-nya bagus juga atau gimana? Nggak tahu. Nah, setelah itu akhirnya jadi kader tuh. Cuma saya masuk jadi kader udah telat. Saya jadi kader tuh pas mau STP. Nah, waktu itu jadi STP. Tiba-tiba ketika saya baru pertama kali kumpulan, langsung ditunjuk jadi ketua divisi acara. Nggak tahu apa-apa, saya kan bingung mau ngapain segala macam. Akhirnya ya udah jalanin aja. Sampai pada akhirnya ketika pelaksanaan STP pun saya nggak bisa hadir. Karena waktu itu ada kegiatan yang mendadak lah gitu. Akhirnya ya udahlah saya nggak bisa hadir segala macam dan ditugaskan kepada yang lain. Itu waktu jadi kader. Jadi waktu kader mah nggak terlalu banyak yang saya ikuti, cuma jadi kepanitiaan STP sama Mubes. Waktu Mubes saya jadi PDD. Saya sama PDD dan waktu itu Mubes di Ciburial kalau nggak salah, di Ciburial di kampus 2 yang saya sebagian dokumentasi segala macam lah gitu. Sampai akhirnya diajak jadi pengurus tuh. Diajak sama Kang Rivaldi yang waktu itu kepilih jadi ketua. Ketua umum sebelumnya. Diajak ya akhirnya saya mau jadi pengurus. Dan setelah masuk dalam kepengurusan, niat awal saya yang awalnya pengen PDH berubah tuh, karena saya rasa di sini saya bisa banyak belajar tentang banyak hal. Oh, titik baliknya di situ. Titik baliknya di situ akhirnya berubah niat saya dari yang awalnya pengen PDH di Alasyari, tapi berubah pengen belajar buat mengembangkan diri lah, soft skill dalam diri saya pengen dikembangkan di Alasyari. Makanya saya jadi pengurus tuh aktif di PSDM, sebagai sekretaris divisi. Nah, sorry Kang, saya potong dulu kan. Kan yang tadi dari Kang Fadli awalnya juga nggak sengaja, awal masuk Unisba juga nggak sengaja. Masuk LDK juga awalnya nggak sengaja karena ini. Tapi di titik apa sih, di momen apa Kang Fadli, oh saya cocok nih di Alasyari atau saya nyaman, saya pengen belajar tuh dari Alasyari itu di mana Kang? Karena dari dulu gitu ya, karena mungkin
awalnya ditarbiyahkan, saya ditarbiyah, yang artinya pendidikan yang mengarah kepada agama Islam. Akhirnya saya pengen punya wadah juga yang mengembangkan diri saya, tapi dalam ranah agama Islam. Dan ini LDK menjadi salah satu wadahnya buat saya mengembangkan diri. Jadi sejalan lah sama saya, kan saya kuliah tarbiyah, guru gitu kan, dan PAI juga agama Islam di LDK yang memang fokus kepada dakwah Islamnya gitu kan, dakwah kampusnya. Jadi sejalan lah sama apa yang saya harapkan gitu. Akhirnya itu yang menjadi titik bahwa saya perlu banyak belajar nih di LDK gitu. Tapi PDH tetap. Itu jadi pilihan yang kesekian. Yang pilihan pertama untuk belajar. Yang tadi soft skill. Iya. Nah, kan sekarang Kang Fadli jadi ketua umum, Ya. Jadi ketua umum. Nah, sebelum itu jadi pengurus. Ya. Perbedaannya tuh apa aja sih sebelum kita bicara pelajaran, pengalaman, perbedaannya secara dasar yang Kang Fadli alamin tuh kayak gimana? Waktu dari pengurus sama dari ketua umum. Betul. Oke. Perbedaannya yang saya rasakan pressure. Tekanan. Ya. Tekanan jadi pengurus, jadi anggota sama ketua itu beda. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika jadi pengurus tuh ya udah, tanggung jawab saya tuh cuma di PSDM. Cuma di sekretaris PSDM. Enggak ke yang lain. Tapi kalau jadi ketua, tanggung jawabnya kan menanggung jawab semua divisi. Betul. Itu jadi tantangan juga buat saya gitu. Itu yang jadi perbedaan sih sejauh ini. Challenge-nya itu ya berarti. Tantangan lebih berat lagi. Pasti semua ketua juga gitu yang ngalamin pernah jadi ketua ya. Dan juga yang pengen saya tanyain itu gimana Kang Fadli jalaninnya? Apakah enjoy apa ini challenge yang harus saya itu gimana Kang Fadli? Saya cerita dulu waktu pertama kali jadi kepilih jadi ketua ya. Boleh, Nah, pertama kali kepilih jadi ketua, pada awalnya saya nggak menyangka bakal jadi ketua. Dan nggak ada niatan juga sih sebenarnya pengen jadi ketua di LDK gitu. Bahkan saya punya niat kepengurusan kemarin tuh jadi kepengurusan terakhir saya di LDK, nggak bakal lanjut lagi. Awal satu periode aja pengen. Satu periode aja cukup. Tapi ternyata takdir berkata lain, saya dipilih jadi ketua segala macam melalui musyawarah voting waktu itu di waktu Mubes kemarin, dan saya dipilih sama Kang Rabi waktu itu. Dan awalnya saya mengira yang jadi ketua tuh bakal Kang Rabi, karena dalam sisi voting Kang Rabi yang menang waktu itu. Nah, tapi ternyata yang memilih ketua sama wakilnya itu ditentukan sama PRPM. Ada sesi wawancara juga sama PRPM. Berarti khasnya Alasyari gitu ya? Iya. Mengajukan 2 nama baru PRPM. PRPM menentukan siapa ketua sama wakilnya. Diwawancara sama Pak Kabal waktu Pak Iwan, terus sama Pak Asrofi juga sebagai ketua DKM Alasyari tentang program dari program untuk LDK kedepannya apa gitu. Akhirnya setelah itu nunggu beberapa hari dapat pengumuman, dipanggil sama Pak Asrofi. Saya sama Kang Rabi dipanggil dan ternyata saya yang dipilih jadi ketua gitu. Wah, di situ beban pundak tuh serasa jadi berat. Yang awalnya tegak jadi wah itu feel-nya ya. Awalnya nggak expect apa-apa. Iya, jadi nggak apa ya, karena saya juga beneran nggak mempersiapkan diri untuk menjadi ketua gitu. Jadi ya nol aja waktu itu teh. Tapi ya sekarang mulai untuk terbiasa dengan adaptasi segala macam. Ya akhirnya ya mencoba untuk menyesuaikan lah dengan keadaan yang sekarang. Nah, tapi Kang Fadli itu cara pertama-tamanya gitu. Oh, kan berat gitu rasa pundaknya itu kan tadi berat gitu. Yeah. Yang pertama dilakukan tuh apa? Entah minta nasihat dari ketua sebelumnya atau doa dari orang tua pasti gitu atau pasti gimana? Itu. Kalau yang pertama kali ya waktu itu terpilih udah ditentuin nih sama Pak Sofi sama PRPM siapa jadi ketua sama wakilnya. Yang saya lakukan melamun. Itu pertama kali saya lakukan. Itu ngelamun karena nggak percaya atau karena ngelamun karena kok bisa ya? Iya, ngelamun itu bener. Saya waktu itu ngelamun kayak mikir ini harus diapain ya? Kedepannya harus kayak gimana, bebannya pasti bakal lebih banyak gitu. Apalagi kan harapan-harapan dari kemahasiswaan, dari PRPM itu tinggi buat LDK gitu. Jadi merasa tekanannya tuh berat banget di situ. Tapi ada satu hal yang menjadi keyakinan dalam diri saya, dan saya mencoba untuk meyakinkan diri saya gitu. Apa itu? Satu kalimat di ayat terakhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberikan suatu cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Itu yang menjadi satu kalimat yang menjadi penenang buat saya. Oh, Allah nunjuk saya jadi ketua, berarti Allah tahu kalau saya itu siap, saya itu bisa. Akhirnya saya untuk memotivasi diri sendiri lah gitu. Saya bisa, ya akhirnya berjalan sampai sekarang. Itu ya. Apakah itu pengalaman paling berkesan Kang Fadli sebagai pengurus LDK atau gimana? Pasti, itu pengalaman yang paling berkesan saya selama menjadi pengurus LDK, terpilihnya menjadi ketua. Saat terpilih jadi ketua gitu ya? Saat terpilih jadi ketua. Nah, selain jadi ketua nih, ada cerita-cerita unik lagi nggak sih selama Kang Fadli jadi pengurus LDK, entah itu jadi kader, pengurus, dan juga sekarang ketua nih? Setelah jadi... Selain yang tadi PDH, sorry. Untuk itu,
cerita menarik lagi. Boleh. Kayaknya yang itu sih yang paling berkesan bagi saya itu aja. Menjadi ketua. Yang lain mah kan tuh hanya bumbu-bumbu gitu kan dalam perjuangan dakwah gitu kan di kampus, perjuangan sebagai organisator ya. Tapi sisanya yang paling berkesan dalam diri saya yaitu jadi terpilih jadi ketua LDK. Pasti saya pengurus juga, Kamali ketua umum juga, setiap hari ada pembelajaran ya? Ya, pasti ada pembelajaran. Dan peran anggota-anggota Kang Fadli itu kayak gimana sih sejauh ini? Apakah percaya atau support gimana? Sejauh apa ketua umum sebelumnya juga percaya nih Kang Fadli bisa nih? Kan tadi awalnya juga kaget kan? Ya. Nah itu bisa gimana pengaruhnya lingkungan sekitar bagi Kang Fadli? Iya, dukungan dari demisioner juga itu penting sih. Dukungan dari demisioner, terus dukungan dari anggota juga itu jadi hal yang memicu semangat saya gitu bahwa saya itu pasti bisa. Dan itu ketika waktu beres bebas itu kan langsung kan udah terpilih tuh. Walaupun memang belum ditentuin siapa ketua sama wakilnya, tapi kebersamaan kita di situ tuh jadi semakin erat karena saling menguatkan. Bisa ya Fat, bisa ya Dli, bisa ya Kang segala macam. Jadi itu yang bikin saya saya pasti bisa nih. Karena orang lain percaya, masa diri saya sendiri nggak percaya sama diri sendiri gitu. Jadi ketika orang lain percaya sama saya harus bisa menjalankan tugas itu dengan baik supaya saya bisa menjawab kepercayaan orang lain dengan baik juga gitu. Gitu. Itu kan dari pengurus-pengurus sebelumnya gitu ya. Nah, tadi Kang Fadli udah ceritakan pengalaman paling berkesan dan dari kader sampai jadi ketua umum dengan segala kisah uniknya, dan itu seberapa pengaruh sih bagi kehidupan Kang Fadli sekarang dan kedepannya dari LDK Al-Asyari ini? Boleh diceritakan? Sangat berpengaruh sih. Jadi waktu dulu SMA tuh saya introvert banget, bahkan sampai sekarang masih introvert sih. Dulu tuh waktu SMA saya pendiam banget. Beres sekolah tuh pulang. Beres sekolah pulang, nggak ikut OSIS, ekskul juga paling ikut IKARIS segala macam. Jadi nggak yang aktif kayak orang-orang luar lah gitu. Nah tapi ketika masuk ke kuliah, saya jadi menemukan jati diri saya. Di kuliah tuh saya jadi menemukan passion saya di sini. Keahlian saya di sini. Akhirnya saya mencoba untuk mengembangkannya. Pertama kali saya mencoba mengembangkannya dengan ikut 2 organisasi. Waktu itu ikut himpunan mahasiswa PAI juga. Hima juga, dan sekarang ikut LDK gitu. Dan apalagi sekarang jadi ketua di LDK gitu. Dan hal yang paling berpengaruh dalam hidup saya adalah perubahannya belajar tentang problem solving. Itu setelah terjadi ketua gitu ya. Belajar tentang problem solving, di mana saya dituntut bisa memecahkan suatu permasalahan dengan tenang, dengan bijaksana, dengan penuh pertimbangan itu kan. Bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan dari LDK itu sendiri gitu kan. Nah, selain itu saya juga berlatih tentang public speaking. Jadi ketika setelah terpilih jadi ketua tuh, public speaking saya tuh benar-benar dipakai banget. Dan itu harus dituntut bisa gitu. Jadi di ngomong di depan kamera, terus ditanya segala macam, itu jadi hal yang seharusnya di hal yang biasa jadi ketua gitu. Nah setelah itu yang paling berkesan juga, yang paling berpengaruh dalam hidup saya jadi nambah relasi saya. Karena kan apalagi saya ketua kan, jadi ketua itu memang ranahnya ke eksternal, fokus kepada eksternal. Sedangkan waktu itu di internal, dan saya memang lebih sering berkomunikasi sama bagian di eksternal. Jadi menambah relasi juga, menambah pengalaman saya juga gitu kan. Dan yang setelah itu ya, setelah eksternal segala macam, saya juga melatih tentang leadership saya. Jadi leadership saya tuh terus saya latih, terus saya uji gitu kan, sehingga saya pantas untuk jadi ketua gitu. Kayak gitu. Itu paling berkesan. Dan sorry, potong ya, itu kayak esensi dari belajar organisasi itu yang didapatkan ya. Dan terus yang paling berkesan juga ketika udah terpilih jadi ketua gitu ya, saya jadi lebih sering untuk diwawancara. Kayak gitu sama media apapun itu, sama UKM lain apapun. Waktu kemarin juga, waktu ta'aruf UNIF kan saya diwawancara segala macam. Jadi lebih sering banyak berbicara di depan kamera. Itu yang saya rasain perbedaannya gitu ya, antara sebelum sama setelah menjadi ketua gitu. Dan yang pengalaman yang paling berarti gitu ya setelah jadi ketua tuh, saya pernah diminta tolong buat jadi pemateri. Jadi pemateri di kegiatan BEM Unisba. Waktu itu kegiatannya dislokasi, diskusi kajian logika dan Islami. Di situ pertama kali pengalaman saya menjadi pemateri. Jadi setelah jadi ketua tuh banyak pengalaman-pengalaman yang belum saya coba, tapi sudah saya coba ketika menjabat sebagai ketua. Itu sih Pak. Itu salah satu hikmah juga ya kenapa Kang Fadli pilih jadi ketua ya. Semoga kuat-kuat terus kan. Amin, pasti. Semoga amanah juga ya. Insya Allah, amin. Mungkin untuk kedepannya nih gitu kan,
sebelumnya tuh apa sih yang udah Kang Fadli lakuin selama hampir setengah periode kita ya, belum setengah periode tuh sebagai ketua umum LDKTM Alasari, dan apa target kedepannya baik short term maupun long termnya? Oke. Nah, ini informasi juga buat teman-teman mungkin ya. Nah, profesional, tanggung jawab dan terstruktur itu masuk ke dalam visi saya di kepengurusan sekarang. Nah, yang telah saya lakukan, intervensi yang telah saya lakukan untuk mewujudkan 3 hal ini adalah dengan melakukan upgrading. Waktu itu kita telah upgrading tentang profesional dan tanggung jawab. Kemudian tentang strukturnya, saya sudah membuat kebijakan-kebijakan tentang terkait pembuatan LPJ, proposal dan lain sebagainya. Terus untuk program itu ya, program jangka pendek dan jangka panjang untuk LDK saat ini, untuk program jangka pendeknya melatih jiwa dakwah setiap pengurus. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Karena kan kita namanya LDK, Lembaga Dakwah Kampus, artinya setiap pengurus tuh harus bisa berdakwah. Salah satunya dengan mengikuti program Cumarita. Nah, itu program Cumarita itu yang dilaksanakannya Qobla Zuhur. Setiap hari Selasa sama Rabu itu diisi sama mahasiswa. Dan Selasanya diisi sama pengurus. Jadi sebagai bahan, sebagai wadah untuk kita berlatih tentang berdakwah. Walaupun memang cuma 7 menit, 10 menit, tapi itu untuk pelatihan mah itu menjadi hal yang dibutuhkan gitu. Nah, kemudian untuk program jangka panjangnya, program jangka panjang bagi saya sendiri adalah ingin memperkenalkan LDK Al-Asyari itu lebih luas lagi. Bukan cuma di Unisba, tapi di mahasiswa umum, masyarakat umum, dan juga di LDK luar itu. Karena itu hal yang paling penting sih menurut saya. Sebelum kita berdakwah secara menyeluruh, kita harus bisa juga memperkenalkan apa sih LDK itu kepada mahasiswa luas. Kalau mahasiswa udah tahu, kita enak dakwahnya gitu. Dan itu menjadi target jangka panjang yang kedua saya adalah memperluas dakwah LDK di Unisba. Nah, memperluas dakwah LDK di Unisba. Dan salah satunya adalah dengan mengadakan program baru nih. Ada program baru yang insya Allah akan dimulai di awal Februari nanti. Namanya itu adalah Kafilah Asy'ari. Jadi kafilah itu artinya mengirim orang-orang tertentu untuk datang ke setiap daerah-daerah tertentu. Tapi kalau dalam hal kampus, dunia kampus, saya berkesimpulan untuk mengirim orang-orang tertentu ke dalam sekretariat-sekretariat yang ada di Unisba. Jangka panjangnya seperti itu. Jadi harapannya buat LDK ke depannya gitu ya, bukan cuma di tahun sekarang, tapi beberapa tahun yang akan datang tuh dakwah kampus di LDK tuh semakin kental, semakin hidup kembali gitu, dan marwahnya tuh semakin terjaga. Itu yang diharapkan dari saya pribadi gitu ya untuk LDK ke depannya gitu. Jadi lebih mengentalkan kepada lembaga dakwah kampusnya kayak gitu. Oke. Semoga apa yang kita rencanakan semua lancar-lancar ya. Amin, dan teman-teman di rumah juga semoga yang kita rencanakan planning kan tahun baru juga nih ya. Resolusi 2025 nya lancar juga ya. Amin, insyaallah ya. Mungkin itu aja nih Kang Fadli, sebelum kita closing statement gitu, Kang Fadli ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman online kita nih? Ada beberapa yang saya sampaikan ya buat teman-teman semua, bahwasannya ketika saya menjalani kehidupan, saya teringat dengan 3 kunci. 3 kunci kehidupan yang menjadi dasar saya dalam menjalani kehidupan. Yang pertama adalah jalani, nikmati, dan juga syukuri. 3 hal ini yang selalu saya pegang sampai detik ini, dan sering saya untuk mencoba untuk mempraktekannya. Walaupun memang pada kenyataannya sulit, tapi yang namanya belajar mah ya tidak ada batasannya gitu kan. Kita mencoba untuk belajar segala macam dengan melaksanakan 3 hal ini. Kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh keridoan, dengan penuh keikhlasan. Setelah itu baru muncul yang ada namanya nikmat. Kita menikmati kehidupan. Kalau kita udah menikmati kehidupan, pasti kehidupan kita bakal tenang. Dan setelah itu baru mensyukuri kehidupan yang saat ini kita jalani. Apapun itu kehidupan kita saat ini, kita syukuri. Karena menurut saya, kalau kita udah memegang 3 kunci ini, saya yakin permasalahan apapun ke depannya pasti bakal lebih ringan untuk diselesaikan. Nah, kemudian untuk teman-teman juga saya berpesan ya, untuk diri saya sendiri juga dan untuk teman-teman semua, dakwah itu bukan cuma tentang berbicara atau tentang mengajak kepada kebaikan, tapi dakwah itu adalah tentang memberikan teladan dalam suatu tindakan. Mungkin dalam setiap perjuangan dakwah kita merasa bahwa hasilnya seperti tidak terlihat, tapi yang harus kita sama-sama yakini bahwa
setiap langkah kita untuk berdakwah, sekecil apapun langkah kita untuk berdakwah, itu menjadi investasi besar untuk umat dan juga untuk akhirat kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdakwah, jangan pernah berhenti untuk mengajak kepada kebaikan, walaupun permasalahan akan selalu datang. Dan ketika permasalahan itu datang, kita jangan fokus kepada permasalahannya, tapi kita fokus kepada pengembangan diri kita fokus kepada soft skill diri kita, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Semangat buat kita semua, selalu sehat dan selalu bahagia. Luar biasa. Sebenarnya kalau kita ngobrol-ngobrol makin panjang terus episode. Mungkin ada episode-episode berikutnya Kang Fadli bisa ngobrol di sini lagi. Ya, sangat ditunggulah, sangat menarik gitu. Aduh, terima kasih banget nih buat Kang Fadli. Siap, sama-sama Nadib. Sukses selalu buat amin, Kang Fadli. Amin, sehat selalu buat Nadib juga. Siap. Teman-teman, nantikan terus atau pantengin terus channel LDKT Malasari berikutnya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Kalau kalian suka boleh like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you next time. Bye guys. Bye.